Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Kak Esther? Luar biasa. Yes. Sekali lagi, apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes. Haleluya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kakak mau adik-adik bangkit di rumah, kita angkat penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Siapkan hati adik-adik di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita ke penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan di rumah kami masing-masing masih bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami online kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, anak kesayangan. Haleluya. Haleluya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Yesus tetap Raja. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita angkat pujian kita kembali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergerak
sari meratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasari. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasari. Meratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian kita bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya, kita siapkan hati kita. Kita minta Roh Kudus. Haleluya. 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 Bagaikan Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kami mau mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengan belas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Kami mau Haleluya dibentuk Tuhan. Tuhan. Haleluya. 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 Terima Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan, bentuk kami Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin Tuhan Engkau membentuk kami Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar Tuhan saja yang urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biar kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, kita sudah menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita harus menyiapkan Alkitab kita karena nanti kita akan membaca firman Tuhan juga. Hari ini Kak Olive akan melanjutkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Esther 2 minggu yang lalu. Masih ada yang ingat ceritanya tentang siapa? Masih tentang tokoh Alkitab yang sama. Ceritanya adalah mengenai Ishak.
anak dari Bapak Abraham. Ishak, 2 minggu lalu Kak Esther menceritakan bahwa Ishak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ribka, di mana Ribka sendiri adalah perempuan pilihan dari Tuhan. Ribka dan Ishak Tuhan berkati dengan pernikahan. Kemudian mereka berdua dikaruniai oleh 2 orang anak. Ada yang tahu siapa itu anaknya? Nama anak-anak dari Ishak adalah Yakub dan Esau. Hari ini Kak Olive akan menceritakan lagi tentang Ishak dengan tema Ishak sang pendamai. Ishak seorang pendamai. Siapa di sini di rumah yang seringkali berantem sama kakaknya, seringkali berantem sama adiknya karena mungkin rebutan sesuatu, karena rebutan mainan, karena rebutan makanan. Ayo, siapa di sini yang seperti itu? Kali ini kita akan belajar menjadi seperti seorang Ishak, seorang tokoh Alkitab yang menjadi pendamai, yang tidak suka bertengkar dengan orang lain. Kisah kali ini Kak Olive akan ambil dari Kejadian 26 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-35. Tapi karena keterbatasan waktu, adik-adik boleh dengar cerita yang akan Kak Olive bawakan. Kemudian adik-adik juga boleh lihat slide yang nanti akan ditampilkan. Slide yang pertama kita boleh ambil judul ceritanya adalah Ishak si pendamai. Kemudian next. Tadi Kak Olive sudah cerita mengulang kisah dari Ishak dan Ribka yang dibawakan oleh Kak Esther. Ishak bertemu dengan Ribka dan Tuhan memberkati pernikahan mereka. Mereka dikaruniai oleh 2 orang anak, yaitu kakaknya bernama Esau. Dia adalah seorang yang suka berburu. Kemudian adiknya bernama Yakub, seorang yang suka memasak. Cerita Alkitab kali ini nanti akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu lainnya. Jadi adik-adik harus selalu dengar-dengaran cerita firman Tuhan karena ceritanya seringkali sambung menyambung. Kemudian next selanjutnya, ketika Ishak dan Ribka tinggal di tanah Kanaan, di suatu tanah yang bernama Tanah Negeb di negeri Kanaan, terjadilah kelaparan. Kelaparan yang kali ini bukan kelaparan yang pertama. Waktu zaman Bapak Abraham, terjadi juga bencana sebuah kelaparan. Adik-adik tahu nggak? Apa sih itu kelaparan? Namanya juga lapar Kak, berarti nggak ada makanan. Bener banget, nggak ada makanan, nggak ada makanan yang cukup untuk orang-orang yang ada di sana, sehingga terjadi suatu bencana, suatu kelaparan. Tetapi selanjutnya Tuhan memerintahkan Ishak untuk pergi meninggalkan negerinya, menjadi seorang asing di sebuah tanah bernama Tanah Gerar. Di sana ada seorang raja yang memimpin tanah itu, bernama, ada yang tahu siapa? Dengar baik-baik ya. Namanya adalah Raja Abimelek. Tuhan memerintahkan Ishak untuk tinggal di tanah Gerar sebagai seorang asing di sana. Kemudian Ishak mendengarkan perintah Tuhan. Dia pergi ke tanah itu membawa Ribka, anak-anaknya, para gembalanya, pekerjanya, juga ternaknya, kambing dombanya, untanya, mereka bawa untuk pergi dari tanah Negeb menuju tanah Gerar supaya Ishak dapat memenuhi kebutuhan makan para keluarganya, juga ternaknya, juga para pekerjanya. Kemudian selanjutnya pada saat Tuhan menyuruh Ishak pergi meninggalkan tanahnya, Tuhan juga berjanji kalau Tuhan akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit dan pasir. Dan banyaknya seperti pasir-pasir. Adik-adik masih ingat gak siapa sih yang mendapatkan perintah ini pertama kali? Yang mendapatkan perkataan Tuhan kalau Tuhan akan memberkati ia dan keturunan-keturunannya. Siapa?
Benar banget, namanya adalah Bapak Abraham. Dia ayahnya Ishak. Tuhan berkata yang sama bahwa Tuhan akan memberkati Ishak juga, membuat keturunannya banyak seperti bintang-bintang di langit. Tuhan akan memberkati tempat kediaman Ishak. Janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Bapak Ishak, masih terus berlanjut kepada Ishak. Ishak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kemudian selanjutnya kita boleh lihat lagi di sana di tanah Gerar, Ishak tinggal sebagai orang asing. Di sana ia bekerja, di sana ia menanam, di sana ia menabur, di sana ia melakukan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga Tuhan memberkati apa yang Ishak kerjakan. Ia menjadi orang yang kaya di sana, sangat kaya. Padahal Ishak di sana tinggal sebagai orang asing, tetapi Tuhan sudah berjanji kalau Ishak akan Tuhan berkati dia dan keturunannya. Tuhan menepati janjinya, adik-adik. Tuhan memberkati Ishak yang menabur di sana hingga ia menghasilkan jumlah panen yang sangat banyak, sehingga dia tidak kelaparan lagi. Dia bisa memberi makan keluarganya, ternaknya, juga para pekerjanya. Semuanya dia dapat beri makan. Tapi tahukah adik-adik, ketika Ishak bertambah kaya, ada orang-orang yang tidak menyukainya, ada orang-orang yang cemburu, ada orang-orang yang membenci Ishak karena ia semakin Tuhan berkati. Siapa dia? Dia adalah tadi Raja Abimelek, raja orang Filistin, dan orang-orang di sekitar Gerar iri hati. Dia tidak suka kalau Ishak semakin bertambah-tambah kaya. Maka dari itu Raja Filistin menyuruh untuk Ishak pergi dari tanah Gerar. Dia diusir, adik-adik. Dia dan seluruh rombongannya, dia harus pergi dari tanah itu. Padahal tempat itu sudah menjadikan Ishak menjadi orang yang kaya. Tahu nggak adik-adik? Ketika ada orang lain yang mengusik kita, yang cemburu pada kita, iri hati pada kita, adik-adik kira-kira nih ya, kalau misalnya mainan adik-adik direbut, kalau misalnya hal-hal yang adik-adik sukai direbut, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Kebanyakan orang biasanya akan menjadi bertengkar, akan mempertahankan apa yang dia punya. Ini kan mainan saya, kenapa saya harus memberi kepada orang itu? Benar kan adik-adik? Tapi dari sini kita belajar, ketika Raja Abimelek iri kepada Ishak dan mengusir Ishak serta rombongan-rombongannya, Ishak tidak bertengkar dengan Raja Abimelek. Kemudian Ishak pergi ke tempat lain. Coba di next. Selanjutnya, kemudian Ishak pun pergi. Dia tidak bertengkar dengan raja itu. Dia pergi ke lembah Gerar membawa semua ternaknya, kambing dombanya, untanya, lembu sapinya, semua pekerja-pekerjanya yang jumlahnya sudah sangat banyak karena di tempat itu tadi Tuhan memberkati mereka. Kemudian selanjutnya di tempat itu Ishak menemukan sumur-sumur yang ditutup, yang sudah ditutup oleh orang-orang dari Gerar. Padahal sumur itu adalah sumur-sumur yang dahulunya Bapak Abraham pakai. Tetapi karena sumur-sumur itu tidak terpakai lagi, orang-orang Filistin, orang-orang Gerar menutup sumur itu. Kemudian selanjutnya kita boleh lihat ketika ditemukan sumur-sumur itu, Ishak dan pekerja-pekerjanya membuka kembali sumur itu. Karena sumur biasanya adalah sumber mata air, sehingga dari sana kita bisa lewat air yang keluar, kita bisa mengairi tanaman kita sehingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan, makanan yang bisa kita makan. Kemudian ketika menggali para hamba-hamba Ishak, pekerja-pekerja Ishak, menggali sumur itu, keluarlah airnya yang sangat-sangat banyak sehingga dia tadi bisa lagi mengairi tumbuh-tumbuhannya untuk makan ternaknya, untuk dia minum, untuk dia pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ketika sumur itu sudah dibuka, selanjutnya apa yang terjadi?
Adik-adik tahu, para gembala-gembala Gerar di situ kembali mengusir Ishak, kembali untuk merebut sumur yang sudah dibuka oleh Ishak dan pekerja-pekerjanya. Datang lagi nih gembala-gembala merebut apa yang Ishak miliki. Sekali lagi adik-adik, ketika ada yang merebut milik kita, apa yang kita punya, sekali lagi biasanya orang-orang akan mempertahankannya, akan tetap memiliki apa yang ia punya, sehingga ia tidak akan memberikan kepada orang lain. Tetapi kita belajar lagi dari Ishak, sumur-sumur itu yang keluar airnya, gembala-gembalanya ingin memiliki lagi tempat Ishak itu. Kemudian mereka mengusir lagi Ishak dan pekerja-pekerjanya, Ishak dan gembala-gembalanya, mengusir lagi. Kira-kira apa lagi yang dilakukan Ishak? Apakah Ishak bertengkar lagi? Tidak, tetapi Ishak memilih untuk pergi lagi dari tempat itu. Selanjutnya Ishak pun mengalah lagi. Dia membawa gembala-gembalanya, pekerja-pekerjanya untuk menyerahkan sumur itu lagi kepada gembala-gembala Gerar. Ia mencari lagi, dia pergi lagi, dia berjalan lagi supaya tidak ada pertengkaran. Untuk menghindari pertengkaran, Ishak pun pergi lagi membawa gembala-gembalanya mencari sumur lain. Kemudian ketika dicari lagi, dilihat lagi, para gembala-gembala Ishak juga menemukan lagi sumur lain. Dia pergi lagi ke tempat yang lain, di mana tempat itu bernama Beersheba. Ketika gembala-gembala Ishak mulai menggali lagi. Tahukah adik-adik apa yang terjadi? Selanjutnya, Raja Abimelek, raja orang Filistin, dia tahu ketika Ishak pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, Tuhan selalu melindungi Ishak, memberkati dia. Dan apa yang Ishak lakukan selalu berhasil. Dia menggali sumur, kemudian ada lagi keluar air. Dia menggali lagi, ada lagi keluar air. Hal itu membuat Abimelek tahu kalau Ishak adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Maka dari itu Abimelek dia datang kepada Ishak. Dia pergi untuk memohon kepada Ishak supaya Ishak jangan membalas dendam, supaya Ishak tidak melakukan hal yang jahat kepada Abimelek dan orang-orang Filistin. Kenapa? Karena Abimelek tahu orang-orang Filistin, gembala-gembala Gerar, dia merebut apa yang seharusnya milik Ishak, apa yang seharusnya Ishak punya. Jadi dari itu Raja Abimelek takut kalau nanti suatu saat Ishak menjadi marah karena apa yang dia miliki sudah direbut. Bukan sekali, tetapi berulang kali. Jadi Abimelek takut suatu saat nanti Ishak menjadi marah dan membalas dendam kepada Abimelek dan orang-orang Filistin. Maka ia membuat perjanjian kepada Ishak supaya Ishak dan gembala-gembalanya, pekerja-pekerjanya tidak membalaskan dendam kepada Abimelek dan gembala-gembala Gerar. Kemudian selanjutnya Ishak dan Abimelek pun membuat perjanjian supaya mereka saling damai. Gembala-gembala Gerar tidak lagi akan bertengkar dengan gembala-gembala Ishak. Begitupun gembala-gembala Ishak tidak akan bertengkar lagi dengan gembala-gembala di Gerar. Gembala-gembala Gerar tidak akan merebut lagi sumur-sumur yang Ishak buka lagi, tidak akan merebut lagi apa yang Ishak miliki. Perjanjian itu dibuat oleh Ishak. Ishak membuat perjanjian damai. Ishak ingin supaya gembala-gembalanya dan gembala-gembala Gerar tidak saling bermusuhan, tidak saling bertengkar. Kemudian selanjutnya, maka ketika perjanjian itu sudah dibuat, apa yang Ishak kerjakan kembali Tuhan berkati, kembali Tuhan sertai, sehingga apa yang dia lakukan
menghasilkan hasil yang sangat banyak. Ishak pun bertambah kaya, bertambah lagi jumlah ternaknya, jumlah pekerjanya. Kemudian Ishak mendapatkan sumur yang baru dan menetap di kota Beersheba. Di kota itu Ishak dan keluarganya tinggal dengan damai. Hal itu dilakukan karena Ishak membuat perjanjian dengan Raja Abimelek, sehingga di Beersheba Ishak tidak perlu pergi lagi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, demikianlah firman Tuhan yang dapat Kak Olive sampaikan. Adik-adik yang di rumah, kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini terdapat di Mazmur 34 ayatnya yang ke-15. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh membaca di rumah. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta bantuan dari orang tua, kakak, om, tante, atau siapapun yang bisa mengajarkan adik-adik membaca. Ayat hafalan kali ini ada di Mazmur 34 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sekali lagi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sekian firman Tuhan hari ini yang dapat Kak Olive sampaikan, di mana kita boleh belajar lagi menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang membawa damai, anak-anak yang tidak bertengkar dengan orang lain. Karena Tuhan sendiri datang ke dunia adalah untuk membawa damai bagi kita semua. Kita belajar lagi dari satu tokoh Alkitab, yaitu Ishak. Kita harus menjadi anak-anak yang membawa damai, karena itu adalah hal-hal yang disenangi oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat Kak Olive sampaikan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh tertanam dalam hati setiap kita. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita kali ini. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Tabur firman-Mu padaku. Biar setiap firman yang boleh adik-adik dengarkan boleh tertanam dalam setiap hati adik-adik. Haleluya. 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 Tabur firman-Mu padaku.
tertanam dalam hati setiap kami. Kami rindu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang bahkan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan boleh Tuhan sertai. Tuhan Yesus, kami bawa juga Tuhan aktivitas kami seminggu ini, biar Tuhan yang sertai. Apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan penyertaan Tuhan menyertai kami. Aktivitas kami yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. It's about